Rekonsiliasi stunting tingkat Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Tengah 10 Agustus tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi. Yang terhormat Wakil Bupati Kapuas selaku Ketua TPPS Kabupaten Kapuas yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Bapak Dr. Andes Septedi MSI selaku Wakil Ketua TPPS Kabupaten Kapuas. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili Tim Satgas PPS Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Dandim 1011 KLK Kabupaten Kapuas, Bapak Kapolres Kabupaten Kapuas, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, Kepala Bapeda selaku Wakil Ketua TPPS Kabupaten Kapuas atau yang mewakili, Ketua TP PKK Kabupaten Kapuas selaku Wakil Ketua TPPS Kabupaten Kapuas atau yang mewakili, Bapak Ibu narasumber, Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kapuas, Tim Satgas Stunting Kabupaten Kapuas, dan Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenaannya lah kita dapat hadir pada acara rekonsiliasi stunting tingkat Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Tengah pada hari ini. Marilah kita buka acara pembukaan pada hari ini dengan membaca basmalah. Marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Abidin SEMA. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita semua sejenak menundukkan kepala, melapangkan hati, dan membuka pikiran guna berharap keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih. Izinkan saya membaca doa ini dengan secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu ya rabbana walakal hamdu walakas syukru fil awalina wal akhirin. Ya Allah ya Rahman, segala puji serta syukur tercurah ke hadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali dalam acara kegiatan rekonsiliasi stunting tingkat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang senantiasa akan membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah bagi kami dan bagi para pemimpin kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kiranya momen ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu atas kegiatan rekonsiliasi stunting tingkat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Sehingga tugas yang merupakan amanah dari-Mu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Janganlah Engkau cerai-beraikan kami, hilangkanlah rasa dendam dan permusuhan di antara kami, demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, dan ketentraman lahir dan batin kami. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
kita semua, berbagi informasi, berbagi solusi, menyatukan berbagai potensi yang dimiliki dengan semangat kolaboratif dan niat yang sama mewujudkan visi misi pemerintah daerah dalam melakukan percepatan penurunan stunting di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kapuas. Bapak dan Ibu peserta rekonsiliasi yang saya hormati, sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, ditunjuklah BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Kami menyadari bahwa tugas yang besar dan mulia ini bukanlah tugas yang mudah, namun kami yakin dan percaya dengan sinergisitas dan kerjasama di antara semua pihak, baik pemerintah daerah dan berbagai komponen masyarakat, maka target percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kapuas ini dapat tercapai. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2021, di Provinsi Kalimantan Tengah sekarang angkanya sebesar 27,4%, sedangkan di Kabupaten Kapuas adalah 25%. Dengan target diharapkan bahwa pada tahun 2024 nanti untuk Kalimantan Tengah itu menjadi 15,38, sedangkan untuk di Kabupaten Kapuas itu sebesar 14,29%. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, percepatan penurunan stunting saat ini telah ditetapkan menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan dan telah masuk dalam prioritas nasional. Begitu pula di tingkat pemerintah daerah, percepatan penurunan stunting mesti menjadi prioritas bagi pemerintah daerah di semua jenjang. Hal ini perlu didukung oleh sumber daya yang dimiliki untuk memastikan bahwa segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat sampai kepada keluarga yang dikategorikan kepada seluruh keluarga yang berisiko stunting. Percepatan penurunan stunting memerlukan berbagai intervensi, baik itu intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Intervensi ini dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, dan mitra terkait lainnya di bawah koordinasi Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting. Seperti sempat tadi di ruang tunggu diarahkan oleh Bapak Setda tadi Pak ya, bahwa kita akan mulai memang dari bawah dan lebih menggerakkan di para camat di tingkat kecamatan akan digiatkan karena memang di lini lapangan itu memang sangat berperan penting dalam kegiatan percepatan penurunan stunting ini. Bapak Ibu para stunting yang berbahagia, tim percepatan penurunan stunting atau TPPS yang telah terbentuk di Kabupaten Kapuas ini merupakan representasi pemerintah daerah dalam melaksanakan seluruh program-program yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Keberadaan sebagai perangkat daerah di dalam struktur TPPS merupakan sebuah kelebihan dan kekuatan tersendiri, dan jika disinergikan dengan baik akan mampu menjadi penopang dan motor penggerak bagi percepatan penurunan stunting di wilayah kerja kita masing-masing, khususnya di sini saat ini di Kabupaten Kapuas. Jadi kuncinya dari kegiatan ini adalah bagaimana kita mengkonvergensi, menyinergisitaskan pemahaman yang sama, semangat yang sama di antara seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya di dalam melakukan pekerjaan pendampingan, koordinasi, dan pembinaan. Salah satunya dengan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, kita berusaha untuk menyamakan persepsi kita tentang percepatan penurunan stunting, khususnya untuk di Kabupaten Kapuas. Bapak dan Ibu peserta rekonsiliasi stunting yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya berharap semoga kegiatan rekonsiliasi stunting ini dapat menghasilkan strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan sinergitas dan penyelarasan mekanisme tata laksana program bagi seluruh perangkat daerah
dan para pemangku kepentingan lainnya. Saya yakin dan percaya seluruh kegiatan dan program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik di bawah koordinasi tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kapuas ini, sehingga target penurunan angka stunting di Kabupaten Kapuas dapat terwujud. Harapan kita bersama, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Muhammad Fitrianto Laksono, MSI. Sambutan dan arahan sekaligus membuka acara secara resmi Ketua TPPS Kabupaten Kapuas yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Dr. Andes Septedi MSI. Kepada Bapak disilahkan. Sebelum saya membacakan sambutan tertulis Wakil Bupati Kapuas sekaligus selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kapuas, terlebih dulu saya ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati Kapuas yang tidak bisa hadir dalam kesempatan ini. Begitu pula dengan Bapak Wakil Bupati Kapuas yang karena kegiatan beliau juga tidak bisa hadir dan kepada saya diperintahkan untuk mewakili, membacakan sekaligus memimpin rapat rekonsiliasi stunting pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya nanti minta kepada para camat, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara online, agenda kegiatan kita hari ini, karena memang sebenarnya menurut saya aktor yang penting berperan dalam menurunkan angka stunting ini lebih banyak kepada para camat. Karena camat ini sebagaimana PP 19 2008 tentang kecamatan, dia mempunyai tugas yang cukup luas. Di samping melaksanakan tugas pemerintahan umum, juga dia melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan atau tugas delegatif, juga tugas atributif, tugas yang melekat di camat itu. Ini karena itu saya minta nanti khususnya para camat betul-betul memperhatikan dan serius dalam agenda kegiatan kita hari ini. Kita memang menunjukkan progres yang begitu cepat. Di 2019 kita hasil SSGI itu kita berada di 42,37%. Kemudian di 2021 atau 2 tahun kemudian kita bisa menjadi 25% atau turun sekitar 17%. Di 2024 target nasional itu 14%. Sementara target kita kabupaten sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bupati itu paling tidak di bawah 10%. Nah tentu ini pekerjaan yang menurut saya bukan berat, tapi pekerjaan yang menantang bagi kita semua untuk bisa menunjukkan eksistensi kita masing-masing. Sekaligus bagaimana kita bisa bekerja sama, bergandengan tangan, sinergis dalam mengemban tugas-tugas ini. Baik, saya akan membacakan sambutan tertulis Wakil Bupati Kapuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Tabe selamat, linguna latai, salam sujud, karendem melempang. Yang kami hormati Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati tim Satgas Penurunan Percepatan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati Bapak Kapolres Kapuas yang pada hari ini diwakili oleh Bapak
Pak Kapolres, yang kami hormati Bapak Dandim 1011 Sekolah Kapuas atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, yang kami hormati seluruh tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Kapuas, yang kami hormati seluruh camat yang hadir baik secara langsung ataupun melalui online, dan seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah memberikan kita semua kekuatan dan kesehatan sehingga kita sama-sama bisa mengikuti acara pertemuan rekonsiliasi stunting pada hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, masalah stunting adalah tantangan bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Sejauh mana saat ini kita serius dengan stunting, sejauh itu pula kita tentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kita semua mengharapkan generasi penerus kita adalah generasi yang sehat, kuat, cerdas, berakhlak, dan memiliki daya saing tinggi untuk meneruskan pembangunan bangsa mencapai tujuan yang kita citakan. Perpres nomor 72 tahun 2021 menegaskan 5 pilar utama percepatan penurunan stunting. Pertama, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah kabupaten, kota, dan pemerintah desa. Komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, konvergensi intervensi spesifik dan sensitif program di tingkat pusat, daerah, dan masyarakat. Keempat, peningkatan ketahanan pangan dan gizi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Yang kelima, penguatan pengembangan sistem data informasi riset dan inovasi. Serangkaian regulasi terkait stunting sudah sama-sama kita ketahui menjadi acuan atau dasar kita bekerja dalam mengurus stunting. Tim percepatan penurunan stunting sudah terbentuk di seluruh kecamatan dan desa kelurahan se-Kabupaten Kapuas. Meskipun demikian, masih dirasa perlu untuk terus menyamakan persepsi dan pandangan agar tiap komponen dapat terus bekerja secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif untuk pencegahan dan penanganan stunting. Semua pekerjaan kita ukur dengan banyak indikator yang saling terkait satu sama lain. Ini menjadi tantangan besar bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, strategi nasional percepatan penurunan stunting bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting menyasar khusus pada kelompok sasaran, yakni remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 sampai dengan 59 bulan. Di Kabupaten Kapuas, pelaksanaan strategi tersebut sejauh ini terus diupayakan dan ditingkatkan oleh OPD dan pihak terkait yang tergabung dalam TPPS tingkat kabupaten hingga tingkat desa, pelibatan swasta, peran serta masyarakat, akademisi, dan media juga terus ditingkatkan. Kabupaten Kapuas telah berupaya keras menurunkan prevalensi stunting. Hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI mengungkapkan prevalensi stunting Kabupaten Kapuas telah menurun
dari 42,37% tahun 2019 menjadi 25% tahun 2021 atau penurunan sekitar 70% lebih. Beberapa prevalensi stunting tahun 2022 ini akan terjawab dari hasil SSGI yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Sejauh mana kita bekerja semua secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi akan terukur nanti dari hasil SSGI. Bapak Ibu yang kami hormati, serangkaian prioritas upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kapuas yang telah dan sedang dilaksanakan oleh tim percepatan penurunan stunting dan pihak-pihak lainnya terkait diantaranya adalah sebagai berikut. 1. 8 aksi konvergensi stunting. 2. Penyediaan data pendataan keluarga atau PIKA 21 dan keluarga berisiko stunting. Pendampingan keluarga berisiko stunting termasuk calon pengantin. 4. Surveillance keluarga berisiko stunting. Dan 5. Audit kasus stunting. Program lainnya seperti Bapak Asuh Anak Stunting juga akan kami libatkan pihak swasta melalui CSR. Terima kasih kami sampaikan untuk semua jajaran TNI Kabupaten Kapuas yang telah berperan dalam Bapak Asuh Anak Stunting ini. Di sisi lain, inovasi-inovasi dari intervensi spesifik sudah banyak dilakukan. Meskipun demikian, kami menyadari bahwa upaya prioritas penurunan masih harus kita tingkatkan kualitasnya. Seluruh sumber daya yang ada harus kita optimalkan agar tercapai target yang diharapkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memfasilitasi pertemuan hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Satgas PPS Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk seluruh peserta yang hadir baik secara offline maupun secara online. Semoga dari pertemuan ini kita mendapat kesamaan persepsi dan cara pandang sehingga makin meningkat dalam sinergi kita, kolaborasi untuk konvergen mengatasi stunting di Kabupaten Kapuas. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Akhirnya dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka acara pertemuan rekonsiliasi stunting di Kabupaten Kapuas pada hari ini saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Sahe Sahe Sahe. Wakil Bupati Kapuas tertanda Dr. Andes Haji Muhammad Napiah Ibnur MM. Sekian, terima kasih. Demikian tadi pembukaan rekonsiliasi stunting tingkat kabupaten, kota, provinsi Kalimantan Tengah. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu tamu undangan dan peserta. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita akan melakukan foto bersama. Untuk yang berada di Zoom, kami minta untuk menyalakan kamera. Ada belakang. Baik, kita akan mulai foto bersama. Saya akan foto dulu, Bapak.
berdiri saja dari tempat. Karena lewat, ya, berdiri saja. Boleh yang ibu-ibu yang hadirin yang ada di ruangan mungkin bisa di belakang. Soalnya kameranya cuma di depan, Bu. Kameranya cuma satu di depan. Nanti yang di dalam ruangan berarti yang di dalam ruangan duduk kembali. Baik, kita akan mulai berfoto untuk yang berada di Zoom. Saya akan menghitung 1, 2, 3. Sekali lagi. Yang belum membuka kamera, silahkan dibuka. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ini foto yang Yes. Ini Camat Selat ada kan? Camatnya mana? Seminar apa? Hah? Seminar tesis, Pak, izin. Seminar tesis. Di mana seminar tesis? Ada izinnya lah di berangkat. Oh, langsung dengan Pak Bupati. Oh. Ya silahkan lah. Ini kan acara-acara penting gitu. baik, kita akan lanjut ke acara inti. Materi pertama rekonsiliasi stunting tingkat kabupaten kota provinsi Kalimantan Tengah akan disampaikan oleh Bapak Restu Krisnata SPC MSI dengan tema kebijakan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting BKKBN Provinsi, Bapak Asus Stunting BKKBN Satgas Kalimantan Tengah. Anak diperhatikan, soalnya kan
Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak yang terhormat Bapak Setda Kabupaten Kapuas, Bapak Dandim, Bapak Kapolres dan juga Kepala Kantor Kemenak yang kami hormati. Terima kasih. Mungkin sebagaimana tadi sempat di ruang tunggu, saya dapat banyak informasi juga dari Ibu Kepala Dinas DP3 APPKB Kabupaten Kapuas, juga arahan dari Pak Setda tadi, bahwa tujuan kita pada siang hari ini adalah untuk menyatukan atau menyamakan persepsi kita, bagaimana kita menyinergitaskan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kapuas. Saya mohon izin, di sini ada materi yang akan saya sampaikan, mungkin tidak semuanya akan saya sampaikan, karena sebagaimana saya dengar tadi juga dari sambutan yang Bapak Setda bacakan, di situ sebenarnya materi-materi yang akan saya sampaikan sudah ada di dalamnya. Artinya bahwa kita sudah memiliki persepsi yang sama, sudah memiliki informasi yang sama, hanya mungkin pada siang hari ini atau pagi hari ini kita lebih memantapkan lagi Pak ya. Sinergitas kita, mungkin ada hal yang masih belum kita ketahui dengan jelas. Makanya pada siang hari ini, pagi hari ini kami akan menyampaikan kebijakan program Bangga Kencana dalam percepatan penurunan stunting. Mungkin bagi Bapak Ibu yang dari dinas lain yang belum tahu apa itu program Bangga Kencana. Program Bangga Kencana itu program kami di BKKBN, yaitu program pembangunan keluarga dan keluarga kependudukan dan keluarga berencana. Apa kaitannya dengan stunting? Kita akan lihat bersama. Boleh lanjut. Nah, jadi sebagaimana menjadi suatu prioritas nasional kita yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, bahwa kita pada tahun 2024 nanti harus mencapai angka stunting 14%. Mengapa? Karena kita perlu keluarga muda berkualitas. Keluarga muda berkualitas ini suatu saat akan menjadi kunci Indonesia emas. Kalau Bapak Ibu pernah browsing atau pernah mendengar tentang bonus demografi, ada yang pernah mendengar? Bonus demografi itu suatu kondisi di mana penduduk usia produktif itu jumlahnya akan lebih banyak daripada penduduk usia non produktif. Nah, jika dalam kondisi demikian, muncullah namanya bonus demografi. Ketika jumlah penduduk yang produktif itu lebih banyak dari non-produktif, artinya kita bisa memperoleh penghasilan yang besar. Kita bisa meningkatkan perekonomian Indonesia, dan bonus demografi itu dari hasil penelitian dikatakan bahwa terjadi antara tahun 2020 sampai 2030. Artinya sebenarnya dari 2 tahun yang lalu kita ini sudah memasuki yang namanya bonus demografi. Seperti tadi mohon izin Ibu Dr. Tri Setiawatami katakan, ini generasinya generasi muda-muda semua ya ternyata. Ya karena tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu di sini juga masih banyak generasi usia produktif, karena memang di hasil penelitian menyatakan bahwa bonus demografi atau generasi emas itu sebenarnya dimulai dari tahun 2020 sampai 2045. 2030 sebenarnya, tapi terus berlanjut sampai 2045. Nah, tetapi ada satu hal yang mengganjal Bapak Ibu, yang dapat menghambat terjadinya Indonesia emas atau generasi emas 2045, yaitu terjadinya stunting. Kenapa stunting sangat berpengaruh? Bapak Ibu bayangkan, stunting adalah kondisi, kalau kita menjadi target adalah baduta dan balita. Sekarang baduta. Berarti pada tahun 2045 nanti, mereka yang sekarang adalah balita atau baduta itu sudah masuk ke usia produktif. Bagaimana jika kondisi sekarang itu balita itu ternyata stunting? Efeknya tahun 2045 nanti, mungkinkah mereka menjadi generasi yang produktif, yang berdaya saing atau memiliki SDM yang baik? Karena ketika kita bicara tentang stunting, tidak hanya bicara tentang kerdil, tidak hanya bicara tentang badannya, tetapi juga bicara tentang intelektualnya, bicara tentang kemampuannya juga, berbicara tentang SDM. Karena itu
Pak Jokowi menekankan bahwa ini harus ditekan, tahun 2024 harusnya 14%, karena kita sedang menyambut Indonesia Emas, bahkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Mungkin tidak ada di materi saya, boleh Bapak Ibu browsing nanti menjadi proyek. Nah, ketika kita lihat prevalensi, boleh lanjut. Di Provinsi Kalimantan Tengah, seperti tadi juga sudah disinggung oleh dalam sambutan yang dibacakan oleh Bapak Setda Kabupaten Kapuas, bahwa hasil SSGI Kalimantan Tengah itu 27,4. Nah, ini justru bagus, Kabupaten Kapuas berada di angka 25, tetapi tetap dalam waktu 2 tahun ini kita harus mencapai target 14%. Bisa Bapak Ibu bayangkan seperti itu. Tapi saya optimis, bagaimana dikatakan oleh Bapak dalam sambutannya tadi, Kabupaten Kapuas ini dalam waktu berapa tahun dari angka 30 sekarang bisa turun sampai 25. Jadi saya optimis dan yakin bahwa Kabupaten Kapuas akan mampu ini 2024 ini mencapai target 14% stuntingnya. Bahkan kalau boleh lebih turun lagi, gitu. Karena stunting sebenarnya diupayakan itu 0. Tapi strateginya seperti apa? Dari sudut pandang kami di dalam program Bangga Kencana, ini strateginya sebagaimana tertuang dalam Perpres 72 tahun 2021. Boleh lanjut. Nah, jadi BKKBN terpilih sebagai ketua pelaksana program percepatan penurunan stunting dengan rencana aksi nasional. Ini sebagaimana kita bahas tadi, bahwa Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Rencana aksinya seperti apa? Boleh lanjut. Nah, tujuannya apa? Bagaimana strategi nasionalnya berjalan? Tujuannya pertama, tadi sebenarnya sudah sempat dibahas juga. Pertama, menurunkan prevalensi stunting. Kedua, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses kualitas pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Boleh lanjut. Ada 5 pilar, mungkin tidak perlu saya bacakan, Bapak Ibu boleh sambil lihat di paparan. Tadi sudah dibahas juga dalam sambutan yang dibacakan oleh Bapak Setda Kabupaten, bahwa pertama pilar adalah komitmen dan visi kepemimpinan. Kedua, komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Keempat, ketahanan pangan dan gizi. Yang kelima adalah sistem data, informasi, riset, dan inovasi. Kita boleh lanjut. Semuanya itu dirangkum di dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting. Ada 3 aspek sebenarnya. Pertama, pendekatan intervensi gizi terpadu, pendekatan keluarga berisiko stunting, dan pendekatan multisektor dan multi pihak. Nah, kami dari BKKBN ini lebih mengarah ke yang poin kedua, pendekatan keluarga berisiko stunting. Dalam poin kedua itu ada 5 aspek lagi. Boleh lanjut? Nah, ini kita sekedar gambaran tentang yang tadi dibahas, bahwa intervensi spesifik dan sensitif itu seperti apa, ini kita bisa lihat bersama. Tapi boleh kita lanjut ke 5 aspek yang sasaran. Nah, jadi sasaran kami di BKKBN, program kami adalah untuk melaksanakan strategi nasional itu tadi disusunlah rencana aksi nasional sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 itu pada pasal ke-8 ayat yang pertama, itu dituangkan lagi pada pasal yang ke-8 ayat yang ketiga pertama, penyediaan data keluarga berisiko stunting. Kenapa harus ada data? Ya, kita harus tahu sasaran kita siapa. Kita seperti pemanah atau kita seperti pelari. Kita harus menentukan dulu tujuan, atau seperti kami, kami akan melaksanakan kegiatan rekonsiliasi di Kabupaten Kapuas. Berarti kami sudah membuat data kami, membuat sasaran kami. Makanya kami perlu data-data tentang Kapuas. Kami tahu data
SSGI tadi kami buat. Jadi kami tahu sebelum ke sini kami sudah mencari informasi terlebih dahulu. Untuk apa? Yaitu tadi menyusun sasaran. Harus adanya data keluarga berisiko stunting. Kalau dari kami tersedia melalui hasil pendataan keluarga tahun 2021 yang beberapa waktu lalu juga sempat dilakukan verifikasi dan validasi, mungkin difasilitasi oleh Dinas P3A PPKB juga di Kabupaten Kapuas. Terima kasih Ibu sudah memfasilitasi kegiatan verbal juga. Jadi dari hasil pendataan itu kami verifikasi kembali ini yang mana keluarga yang benar-benar berisiko stunting dari berbagai macam aspek. Yang kedua, dilakukannya pendampingan keluarga berisiko stunting, itu terbentuklah namanya tim pendamping keluarga. Beberapa waktu lalu juga kami sudah lakukan pelatihan, Bapak. Tahun 2021 kami lakukan pada bulan November sampai Desember. Dan pada tahun ini kami laksanakan pada bulan Juni, tepatnya itu 27 Juni sampai 15 Juli yang lalu. Pelatihan untuk tim percepatan penurunan tim pendamping keluarga. Nah, kemudian pendampingan semua calon pengantin dan calon pus oleh tim pendamping keluarga tersebut. Surveillance keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting nanti akan dijelaskan lebih dalam oleh Pak Yulian Asiram dari Satgas Penurunan Stunting Provinsi. Boleh lanjut? Nah, ini secara uraian garis besar apa saja yang tercakup dalam 5 kegiatan Ranpasti tadi dalam kegiatan penyediaan data. Boleh Bapak Ibu sambil membaca di sana. Yang pasti intinya bahwa kita memilah, contohnya saya bacakan satu, memilah mana ibu hamil yang berisiko stunting dan mana yang tidak. Kemudian memilah lagi bagaimana keluarga terhadap kesediaan pangan dan pola makan. Jadi datanya itu kita ambil lagi, kita susun kembali berdasarkan data pendataan keluarga tahun 2021 yang kemarin dimutakhirkan juga melalui verifikasi validasi dan secara real time. Jadi tahun ini sudah dilakukan walaupun pendataannya dilakukan tahun 2021, tapi kami sudah melakukan verifikasi dan validasi kembali tentang data tersebut. Boleh lanjut. Yang kedua dan ketiga tadi pendampingan. Ini yang kami lakukan dalam teknisnya pendampingan melakukan apa? Penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial. Dan ini kemarin sudah kami latih. Kalau di Kapuas, kalau tidak salah ada 948 targetnya. Yang sudah dilatih sekitar 700 kan Bu ya? 700 tim pendamping keluarga. Ya, yang tersebar di kecamatan dan desa, Bapak. Boleh lanjut. Nah, untuk surveillance keluarga berisiko stunting, menyediakan data keluarga berisiko stunting, memberikan pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting. Nanti akan disampaikan, ada sepertinya disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas P3A PPKB tentang bagaimana pengambilan tindakan. Kemudian kasus audit stunting juga nanti akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Boleh lanjut. Nah, keluarga berisiko stunting itu secara umumnya dapat dilihat dari faktor lingkungan yang tadi sehat dan ada 4 terlalu kalau dari sudut pandang kami di BKKBN. Kita boleh lanjut. Nah, ini secara kita semua tahu, walaupun kita tidak ada latar belakang kesehatan mungkin ya, tapi kita tahu bahwa faktor lingkungan tadi sehat itu ya termasuk kalau dari indikatornya itu sumber air minum utama, apakah dia sumur tidak terlindung, air permukaan, bisa ngambil air dari sungai atau danau, air hujan dan lainnya, itu sangat berpengaruh nanti untuk resiko stuntingnya. Jambannya tidak layak, jamban sendiri tanpa septic tank, atau jamban bersama gitu. Sangat berpengaruh. Selanjutnya, boleh lanjut. Stunting, jadi stunting ini sebenarnya terjadi ada 3 aspek. Karena ada kurang gizi, kemudian pemahaman pengasuhan yang kurang tepat, atau kehamilan yang beresiko. Itulah ada namanya 4T, kehamilan yang beresiko, terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat, dan terlalu banyak. Kita bisa lihat
penjelasannya lebih lanjut. Apa itu terlalu muda? Nah ini boleh lanjut. Nah, saya mungkin tidak bacakan semua, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nanti materi juga akan kami bagikan ke Bapak Ibu. Kenapa terlalu muda? Saya bacakan salah satu contohnya. Kenapa terlalu muda? Tidak boleh ya. Dan dia beresiko stunting nanti anaknya karena kondisi rahim dan panggul itu belum berkembang secara optimal, Bapak Ibu. Makanya tidak disarankan untuk menikah terlalu muda. Jadi ibu hamil pertama itu terlalu muda itu kalau dari kami BKKBN adalah mereka yang menikah kurang dari 21 tahun. Boleh lanjut? Yang kedua itu terlalu tua, terlalu muda nggak bagus, lebih kurang dari 21 tahun, terlalu tua juga nggak bagus ternyata ya. Di atas 35 tahun. Kenapa? Karena tadi kalau di bawah 21 tahun ternyata rahimnya belum siap, setelah lebih dari 35 tahun itu fungsi rahimnya sudah menurun ternyata Bapak Ibu. Jadi nggak bagus juga, jadi ya cari yang sedang-sedang saja katanya. Nanti kita lihat yang sedang-sedang saja seperti apa gitu. Kemudian terlalu dekat itu resikonya, jadi terlalu dekat tuh jarak antara kelahiran itu hanya kurang dari 3 tahun. Kenapa beresiko stunting? Karena waktu ibunya untuk merawat anak atau menyusui anaknya itu kurang. Seperti kemarin juga saya baru dengar, ternyata ketika seorang ibu tuh hamil lagi, artinya air susunya sudah tidak berproduksi. Bagaimana anak yang sebelumnya itu memperoleh asupan, sedangkan si ibu sudah hamil dan tidak memproduksi ASI lagi. Apakah harus diberikan makanan pengganti terus? Padahal yang benar-benar bagus untuk bayi itu adalah air susu ibunya gitu. Boleh lanjut, Mbak? Sambil lanjut. Kemudian terlalu banyak. Kenapa terlalu banyak? Ya seperti kita tahu, pengalaman Bapak Ibu juga ya mungkin yang di ruangan ini atau yang ada di rumah, mengurus banyak anak itu mudah atau susah enggak ya? Mungkin waktunya, perhatiannya, belum lagi tingkat stres orang tuanya, terlebih lagi seorang ibu ya. Belum mengurus suaminya, belum lagi mengurus anak-anaknya, mengurus keperluan. Mungkin yang masih tinggal dengan orang tua menyediakan makanan untuk orang tuanya, bisa stres. Itu mengakibatkan anak-anaknya pun justru tidak terperhatikan terlalu banyak. Jadi resiko, boleh lanjut, angka kematian ibu hamil itu tinggi. Kenapa? Itu karena itu tadi, terjadi hamil di atas 35 tahun, hamil di bawah 20 tahun, punya banyak anak, jarak kelahirannya terlalu dekat. Namun penanggulangannya sudah diketahui untuk hamil di atas 35 tahun itu, maka penanggulangannya selalu direkomendasikan bahwa hamil itu di usia 20-30 tahun. Dan untuk hamil di bawah 20 tahun itu 2 anak lebih baik sebagaimana program kami. Dan untuk yang punya anak, bolehlah kalau mau punya anak, tapi tolong jaraknya diatur gitu. Lebih dari 2 tahun supaya rahimnya pun siap untuk melahirkan kembali. Dan untuk jarak kelahiran terlalu dekat, ya bolehlah ditunda dulu usia perkawinannya seperti itu. Boleh lanjut? Jadi di kami untuk safe motherhood, gitu ya, untuk menyelamatkan ibu-ibu ini, kita melakukan dengan program namanya program keluarga berencana. Fase keluarga berencana itu sesuai dengan umurnya tadi, dikenalah di kami BKKBN itu alat-alat kontrasepsi Bapak Ibu. Mungkin kalau materinya sudah bisa ditampilkan, kita bisa tampilkan ada gambar, saya sudah kami siapkan terkait dengan pemilihan alat kontrasepsi apa yang direkomendasikan untuk. Jadi usia di bawah 20 tahun itu dinamakan fase menunda kehamilan. Jadi disarankan itu dengan KB alami ataupun pil. Selanjutnya usia antara 20 sampai 35 tahun itu namanya fase menjarangkan. Dijarangkan kelahirannya karena mereka memang dalam usia-usia
subur. Ya. Kemudian disarankan di situ kalau dari gambar sudah bisa ditayangkan tuh nanti kelihatan alat-alat kontrasepsi apa yang direkomendasikan untuk ibu-ibu yang ingin menjarangkan kelahiran. Dan lebih dari 35 tahun itu ada yang namanya fase tidak hamil lagi. Disarankan itu sebenarnya tidak hamil lagi dan adanya alat-alat kontrasepsi yang direkomendasikan. Di sini sudah bisa ditayangkan, Bapak, Ibu. Langsung ke bagian data saja di bawah. Lanjut. Nggak bisa lanjut. Jadi boleh dari data kami di BKKBN, Bapak Ibu, mohon untuk perhatian kita bersama. Dari data hasil capaian di laporan kami, laporan pelayanan kontrasepsi, ya boleh ke atas satu slide di atas. Ada namanya metode kontrasepsi jangka panjang. Sementara ini sampai dengan bulan Juni, data turun satu. Nah, Kabupaten Kapuas dari target metode kontrasepsi jangka panjang ini di situ ada IUD, MOW, MOP dan juga implan. Itu targetnya untuk tahun 2022 ini adalah 442. Ternyata sampai dengan bulan Juni ini baru mencapai 45 total peserta KB baru 10%,18. Jadi mohon bantuan juga untuk kita bersama, semoga target ini karena tujuan ini kan untuk salah satu untuk percepatan penurunan stunting juga. Boleh lanjut. Nah, tapi untuk total peserta KB baru pasca persalinan, jadi ibu-ibu yang setelah bersalin kemudian sempat lepas KB kemudian kembali ber-KB itu sudah cukup tinggi. Dari total PB 111, ternyata yang dari pasca persalinan itu ada 88. Jadi 79,28%. Ini terkait dengan program kami untuk program dengan alat kontrasepsi. Nah, ini boleh lanjut. Sebagaimana sudah dibahas tadi juga, ada program terbaru dalam rangka percepatan penurunan stunting, yaitu gerakan Bapak Asuh Stunting. Apa itu gerakan Bapak Asuh Stunting? Bapak Asuh Stunting adalah gerakan aksi gotong royong, mitra perusahaan, pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta individu dalam mengentaskan stunting dalam bentuk pemberian bantuan dalam rangka menurunkan kasus anak stunting. Jadi kalau kita semua di sini mungkin ya masih dalam lingkup pemerintahan, jadi bagaimana kita bisa menggerakkan juga dari mitra di perusahaan, dari sektor swasta atau masyarakat untuk sama-sama bekerja. Di sini bahasanya bergotong royong, berarti bersama-sama untuk menurunkan angka kasus anak stunting di Indonesia. Boleh lanjut? Maksud dan tujuannya seperti apa gitu? Sebagaimana dengan pengertian tadi, artinya perusahaan, pemerintah, swasta dan masyarakat, bahkan individu, kita sama-sama memberikan donasi gitu, dalam bentuk donasi kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera, khususnya untuk baduta ya, bayi 2 tahun, untuk mengentaskan stunting anak Indonesia agar bebas dari stunting. Boleh lanjut? Nah, mekanismenya seperti apa? Ini mungkin sudah pengalaman ya Pak Dandim ya, karena sudah kemarin juga sudah dikukuhkan sebagai Bapak Asuh, sebagai duta ya Pak ya, duta Bapak Asuh Stunting. Jadi Bapak Asuh ini bisa orang dari perusahaan, bisa orang dari komunitas, bisa individu, bisa dari pemerintah.
Apa yang dilakukan? Nah, ini kan dalam bentuk donasi ya programnya. Jadi ada pengumpul dana atau penyalur dana jadi para bapak asuh stunting ini akan menyalurkan dananya bisa melalui dompet duafa, melalui benih baik, melalui Basnas atau lainnya, atau bisa bapak asuh tersebut langsung menyerahkan bantuan tersebut ke pengelola di lapangan melalui ada program namanya Dasyat. Kita akan lihat nanti penerimaan manfaat dari bapak asuh stunting ini siapa? Adalah Baduta stunting, bayi 2 tahun stunting dari keluarga prasejahtera yang beresiko stunting. Kemarin di Pulang Pisau ada pertanyaan, ini kan bapak asuh ya, berarti harusnya bapak-bapak semua. Ternyata ibu-ibu juga bisa, jadi namanya nanti jadi Bunda Asuh Anak Stunting. Jadi kalau dia bapak-bapak berarti bapak asuh anak stunting, kalau dia ibu nanti jadi Bunda Asuh Anak Stunting. Boleh lanjut? Nah, ini yang ketika kegiatan Harganas, oh, boleh di atasnya? Di atasnya lagi, enggak ada. Ke atas? Oh, enggak ada ya. Mungkin ke bawah ya. Jadi lanjut, boleh lanjut. Beberapa waktu lalu secara nasional diangkatlah, ditunjuk, dikukuhkan itu Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebagai Duta Bapak Asuh Stunting pada kegiatan Hari Keluarga Nasional yang dilaksanakan di Sleman, Yogyakarta. Nah, setelah kegiatan pengukuhan Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tersebut, akhirnya di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dikukuhkan ada 7 dandim dari 7 kodim di Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satunya di Kapuas dari kodim 101, dan tadi juga hasil perbincangan di ruang itu ternyata sudah melakukan banyak kegiatan ya Pak ya, terkait kegiatan Bapak Asuh Stunting ini, dan luar biasa kami sangat apresiasi Pak, walaupun cukup singkat, bulan Juli baru dikukuhkan di Agustus, tetapi sudah berjalan dengan luar biasa, sangat kami apresiasi. Boleh lanjut? Nah, ketika Bapak Ibu masih bingung, lah katanya tadi harus ada dari pemerintah, harus dari swasta. Kenapa justru yang dilantik dari TNI ya Pak ya? Ternyata di provinsi lain tindak lanjutnya tidak hanya dari TNI saja, tidak hanya dari pemerintah saja. Kalau ini ada gambar, ini baru saya buat juga tadi, yang di atas itu paling sebelah kiri itu Bank Syariah Indonesia. Jadi perwakilan BKKBN di Bengkulu itu melakukan kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia sebagai Bapak Asuh Stunting. Mereka mengajukan donasinya. Kalau yang di sebelah kanan atas itu Bapak Bupati Tapin dikukuhkan juga sebagai Bapak Asuh Stunting di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Nah, kemudian yang di bawah kiri itu PT Pertamina juga mengambil bagian menjadi Bapak Asuh Stunting melalui kegiatan intervensi gizi dan bedah rumah bagi keluarga-keluarga prasejahtera. Kalau yang di bawah itu dari DJPB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, itu juga terlibat dalam program Bapak Asuh Stunting. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana intervensi kegiatan Bapak Asuh Stunting ini nanti di provinsi selain dari Dandim tadi Pak ya, bagaimana kebijakannya, bagaimana strateginya terkait dengan Bapak Asuh Stunting di Kabupaten Kapuas? Boleh lanjut. Nah, jadi dana-dana dari Bapak Asuh Stunting itu akan didonasikan untuk Baduta dan Balita pada keluarga prasejahtera melalui program Dasyat, namanya Dapur Sehat Atasi Stunting. Boleh lanjut.
Nah, saya hanya akan bacakan. Jadi intinya bahwa dapur sehat atasi stunting ini adanya di kampung keluarga berkualitas, upaya untuk meningkatkan kualitas gizi atau kita mengintervensi gizi dari keluarga prasejahtera yang berisiko stunting. Entah itu nanti boleh lanjut, yang menjadi sasarannya nanti dari dahsyat ini adalah, nah ini untuk ibu-ibunya, ibu-ibu hamil, untuk ibu yang sedang menyusui, kemudian untuk bayi dan baduta, untuk calon ibu, untuk remaja, untuk lansia, untuk keluarga. Yang pasti intinya adalah upaya kita untuk mengentaskan atau percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kapuas dan keseluruhan di Indonesia. Boleh lanjut? Nah ini sekilas tadi sebenarnya mungkin terpotong pengukuhan Bapak Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman tadi oleh Bapak Kepala BKKBN RI Pak Wardoyo. Boleh lanjut? Kenapa sampai dikukuhkan juga Dandim? Karena ada instruksi dari beliau bahwa beliau memerintahkan seluruh jalan TNI hingga Babinsa di wilayah teritorial masing-masing agar peduli menurunkan stunting. Ini makanya tadi di 7 Dandim di Kodim di Kalimantan Tengah dikukuhkan juga menjadi Bapak Asus Stunting. Boleh lanjut? Nah ini surat, boleh lanjut. Surat dari Bapak Gubernur tertanggal 7 Juni 2022 terkait menggelorakan dan menghimbau mitra untuk menjadi Bapak Asus Stunting. Ternyata di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah sudah ditindaklanjuti juga langsung oleh Bapak Gubernur, masih di atas, ditujukan untuk Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Tengah. Mungkin suratnya ada yang belum sempat untuk ini saya tayangkan di sini. Nah, di sini kita, jadi intinya Bapak Gubernur sudah menghimbau kepada Bapak Bupati dan Wali Kota di Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung kegiatan Bapak Asus Stunting ini melalui kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam surat yang sudah disampaikan dan dikirimkan ke kabupaten masing-masing. Boleh lanjut? Nah, ini untuk informasi lebih lanjut, Bapak Gubernur juga silakan menghubungi kalau Bapak Dr. Muhammad Fikrianto Laksono ini adalah PLT Kepala Perwakilan, Mbak, dan dibantu juga oleh Pak Tommy Prayitno untuk menangani tentang koordinasi ataupun konsultasi terkait tentang Bapak Asus Stunting tersebut. Boleh lanjut? Nah, demikian mungkin paparan dari saya Pak sekilas, gambaran besar mengenai program Bangga Kencana, kami di perwakilan BKKBN ataupun di BKKBN tentang percepatan penurunan stunting atas perhatian dari Bapak Ibu dan perkenan dari Bapak Setda dan Bapak Ibu undangan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber dari BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi panel. Materi pertama akan disampaikan oleh tim Satgas Percepatan Stunting Bapak Yulian Asiram, SPMSI, dengan materi implementasi Ranpasti Satgas dan sosialisasi audit stunting. Kepada Bapak disilakan. Sini aja ya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan dulu, nama saya Yulian Albert Siram dari Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Kapuas, yang saya hormati Bapak Dandim atau yang wakili Kabupaten Kapuas, yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang wakili, yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas DPA PPKB, Ibu ya,
agak saya kurang ingat panjang. Dan Bapak Ibu sekalian hadirin dari OPD terkait yang ada di sini yang saya hormati. Baik, dalam hal ini kami dari Satgas akan menyampaikan implementasi Perpres 72 tahun 2001 dan Ranpasti. Pada intinya kami akan menyampaikan apa saja yang memang terkait dengan tugas kami dan memang yang akan dilakukan oleh kita semua dalam rangka percepatan stunting di Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, lanjut kami perkenalkan dulu bahwa di provinsi itu seluruh Indonesia ada Satgas Stunting namanya. Itu adalah salah satu komponen pendukung dalam pelaksanaan percepatan stunting. Nah, tugas kami adalah dalam rangka menjalankan fungsi konsultasi, koordinasi, dan penguatan penyediaan satu data. Jadi kami mulai dari awal menghimpun data dari berbagai pihak sehingga untuk fokus penanganan stunting ini kita sudah dari data yang ada. Terutama tadi sudah jelaskan dari PK21 yang pertama. Lanjut. Nah, output tugas kami pada Satgas itu adalah terlaksana koordinasi, fasilitasi maupun terpenuhinya semua sasaran terdata, sasaran memperoleh layanan, memanfaatkan intervensi, dan juga memastikan pelaksanaan stunting tertanganinya pengaduan permasalahan, terpenuhnya ketersediaan data, dan terlaksananya audit kasus stunting. Jadi itu tugas yang dibebankan kami oleh BKKBN Pusat. Lanjut. Nah, dari sana struktur organisasi Satgas Provinsi adalah ada koordinator program manajer, ada program manajer bidang program dan kegiatan, ada program manajer bidang data, pemantauan, dan evaluasi. Nah, di sana saya di bidang data pemantauan. Lalu di kabupaten itu ada 7 rekan kita Satgas Stunting, di mana 1 orang membawahi 2 kabupaten. Di Kabupaten Kapuas ini adalah di bawah tugaskan Pak Syukurni sebelah kanan saya. Dia bolak-balik Kabupaten Pulang Pisau dengan Kabupaten Kapuas dalam rangka mendukung daripada dinas DP 3A, PP, dan KB masing-masing kabupaten. Lalu di bawah kita juga akan bersama dengan penyuluh KB dan TPK sampai tingkat desa. Jadi jalur kita dari provinsi sampai ke desa sampai ke TPK-nya. Ya, lanjut dari situ garis koordinasi kami adalah di sana perwakilan BKBN provinsi kami ada di bawah dan juga berkoordinasi dengan sekretariat pelaksana PPS provinsi. Itu sekilas tentang organisasi struktur kami Satgas Stunting di provinsi. Terus lanjut. Nah, kita masuk kepada tentang landasan pelaksanaan